Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot tentang bagaimana kondisi ya keadaan dia orang yang kamu fokuskan, bisa itu pasangan yang lagi LDR-an nih, atau mantan, atau orang yang lagi PDKT-an dengan kalian. Kira-kira apa ya yang sedang terjadi di kehidupan dia hari ini tanggal 17 Juli 2023. Boleh kamu fokuskan siapa orangnya dan kalian sebutkan namanya di dalam hati. Ini hubungannya tentang karir mungkin ya, pekerjaan dia, kehidupan sosial dia, kehidupan ya, perasaan dia hari ini, seperti itu ya. Everything, apapun itu intinya kondisi dia di hari ini tanggal 17 Juli 2023. Wow, kok banyak banget. Oke. Ini banyak banget nih. Ya udah deh. Banyak banget. Aku ambil yang kartu yang satu-satu jatuh aja ya. Oke. Oke, ada Three of Swords, kemudian apa nih? Ten of Pentacle, The Tower, kemudian Ace of Cups, Ace of Pentacles, kemudian Knight of Cups. Oke. Ya, baru kartu tahap pertama. Aku bilang tadi ini bisa jadi percintaan. Yes. Aku rasa dia baru aja tuh kehilangan atau bisa jadi ya putus cinta ya, kehilangan dan masih berada di masa-masa berkabung. Berkabung nggak? Maksudnya apa ya? Sedih lah ya, sedih. Sedih ya berkabung karena dia putus cinta. Intinya ya masih ada rasa kesedihan di dalam dirinya tentang apa berpisahnya dia gitulah ya, putus cintanya dia seperti itu. Tapi aku lihat di sini dia masih kok ya, masih mengharapkan suatu hubungan ya, entah entar dengan siapa gitu. Dia ingin memiliki sebuah hubungan yang nantinya bisa menjadi keluarga dia kelak ya, yang penuh dengan keharmonisan, penuh dengan cinta, ya, penuh dengan kebahagiaan, kemudian memiliki finansial yang mapan. Itu ada pentacles pentacles ya, ada 10 pentacles. Berarti dia masih memiliki harapan itu. Dan dia juga mungkin hari ini sedang menikmati hasil jeripaya dia ya, dari hasil kerja keras dia di sini. Dia mungkin sekarang berada di puncaknya, eh di puncak karir dia, atau mungkin dia baru baru mulai mendapatkan pekerjaan dan lagi semangat-semangatnya nih kerja, dan mungkin dia banyak mendapatkan bonus ya. Intinya dia sedang menikmati lah ya keuangan-keuangan yang dia dapatkan dari hasil kerja keras dia selama ini. Ya, aku lihat di sini memang dia lagi hancur-hancurnya ya. Eh, The Tower ini artinya adalah suatu kartu untuk membuat dia menjadi lebih baik. Adanya perubahan dari siklus yang sudah tidak worth it lagi ya, dan dia diberikan suatu masalah yang menimpa mental, emosi, fisik, intinya dia akan terjatuh secara mental, fisik kayak gitu ya, emosional. Ya, nampaknya ini kan dari kehilangan atau putus cinta nih ya. Kalau finansial kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena dia lagi apa? Mungkin lagi di puncak karir ya. Jadi aku rasa ini memang dari percintaan ya. Dia benar-benar lagi sakit hati banget, lagi sedih banget karena dia habis putus dari pasangannya, atau mungkin bercerai dengan pasangannya kalau di sini sudah menikah ya. Ya, intinya seperti itu, dia benar-benar merasa kehilangan. Tapi bisa jadi mungkin dari sanak keluarganya ada yang meninggal ya, jadi dia merasa sedih juga. Dia kehilangan keluarga tercintanya ya, atau mungkin ya lagi mungkin hari ini dia lagi sakit ya. Mungkin ya sebagian sebagian ada yang
lagi kecewa karena putus cinta, ada yang lagi sedih karena kehilangan sanak keluarga, atau mungkin ada yang lagi sakit hari ini ya. Mungkin juga, oh mungkin bisa jadi ada yang sebagian dari mereka kehilangan pekerjaan ya. Intinya ini itu yang membuat dia merasa ya cukup trauma lah ya. Cukup trauma, cukup membuat dia sedih. The Tower adalah kartu yang mengagetkan ya, dan ini sangat-sangat menimpa mental dan menguras emosi, intinya seperti itu ya. Dan ini aku lihat lebih kuat ya di itu tadi, karena dia habis putus cinta. Jadi dia merasa sedih. Ini aku nggak secara spesifik ya masalahnya tentang apa, karena ini kan pembacaannya general, jadi banyak energi yang akan ikut terbaca kayak gitu. Jadi aku buat banyak situasi gitu ya. Aku kasih contohnya banyak situasi ya, karena ini bacaan untuk banyak orang ya. Jadi kalian kondisikan aja, kalian tuh yang bagian mana tuh ya. Ya, hari ini tuh dia lagi nggak semangat-semangatnya. Ya, dia lagi nggak semangat, udah nggak antusias lagi pada kehidupannya, ya, yang biasanya dia hiperaktif dalam bekerja ataupun dalam bersosialisasi, ya. Tadinya dia itu orangnya periang, humoris, ya sekarang tuh dia lagi suntuk, diam, murung kayak gitu ya, sedih kayak gitu. Intinya hari ini tuh dia kalut lah intinya ya. Kalut ya, mungkin karena dia lagi sakit, habis putus cinta, atau kehilangan orang yang dia sayangi, atau mungkin dia kehilangan pekerjaan. Intinya hari ini tuh dia lagi nggak semangat banget. eh Dia nggak antusias dengan kehidupannya hari ini, bener-bener kayak insecure, kayak udah nggak percaya diri lagi, udah nggak percaya lagi dengan orang-orang kayak gitu. Ya ingin sendiri, ingin menyendiri kayak gitu ya. Ingin ya udah, eh ingin punya waktu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, menyelesaikan kesedihannya sendirian seperti itu, menangis di apa ya, di kesendirian, di kegelapan seperti itu mungkin ya. Intinya dia butuh waktu sendiri untuk menenangkan hati kayak gitu ya. Untuk menikmati rasa sedihnya, sedang menikmati rasa sedihnya. Intinya seperti itu dia hari ini. Ya, aku lihat di sini mungkin juga kesedihannya ini bisa jadi karena dia kehilangan proyek ya. Atau ya mungkin karena intinya Ace of Pentacles ini itu dia kehilangan sesuatu. Sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang sudah dia rancang jauh-jauh hari dan sudah dia ekspektasikan bakal berhasil kayak gitu, ternyata itu hilang. Ya bisa jadi juga tentang putus cinta ini. Dia udah banyak berekspektasi, dia mungkin sudah banyak melakukan suatu tindakan atau effort untuk membahagiakan orang yang putus dengan dia ini ya, dengan mantan dia ini, tapi ternyata itu gagal ya. Dia akhirnya putus dengan pasangannya, berpisah dengan pasangannya. Kalau misalkan ini tentang kesehatan ya, ya mungkin dia udah sering minum vitamin atau olahraga bla bla bla, tapi karena mungkin dia kerja juga nggak di nggak se apa nggak seimbang dengan istirahat, jadi akhirnya dia sakit kayak gitu ya, dia kecewa, dia sedih, dia murung kayak gitu ya, ya dia udah nggak bertenaga. Kalau misalkan ini tentang kehilangan seseorang, keluarganya ya, mungkin dia mungkin sudah punya janji dengan keluarganya itu yang meninggal gitu ya. Mungkin dia akan pulang ke rumah, mungkin dia LDR gitu ya dengan keluarganya, mungkin dia ingin pulang ke rumah di tanggal sekian, di bulan sekian, ternyata belum bulan sekian, ternyata dia orang yang dia cintai di rumah itu meninggal, akhirnya tidak bisa bertemu kayak gitu kan. Penyesalan-penyesalan, intinya dia kehilangan. Ya, kalau misalkan ini proyek juga seperti itu. Ya, proyek dia sudah merencanakan proyek itu ya, sudah dia siang malam ngerjain proposal, mempersiapkan rancangan-rancangan, ternyata gagal. Ternyata sebenarnya dari apa yang dia lakukan selama ini terhadap apa yang sekarang sudah kehilangan ini, itu sebenarnya eh, bukan suatu rencana yang apa ya, yang kokoh
gitu ya. Kalau misalkan ini tentang percintaan ya, tentang dia habis putus dengan pasangannya, bisa jadi dia sebenarnya berusaha untuk menggenggam pasangannya ini, tapi ternyata mungkin pasangannya yang tidak mau menggenggam eh, hubungan ini. Jadi akhirnya tidak seimbang, tidak ada apa perjuangan di antara mereka berdua, hanya satu orang saja yang berjuang, akhirnya ya berpisah, bisa seperti itu. Kalau ini tentang rencana proyek pekerjaan ya mungkin apa yang dia pikirkan, misalkan nih mau buat apa menara gitu ya, buat menara. Setahu aku ya, kalau misalkan dari apa tuh sketsa birunya itu eh, kurang berapa milimeter gitu ya, milimeter aja itu kurang dalam menggaris, itu pun bisa roboh. Nah, mungkin seperti itu, dia kurang teliti di dalam pembuatan rencananya. Ada satu masa dia kayak mungkin udah kelelahan dan ya dia ketiduran, akhirnya kecoret nih atau apalah ya. Intinya dalam penyusunan rencananya itu nggak perfect aja kayak gitu ya, nggak nggak sesuai gitulah intinya ya. Ada kesalahan-kesalahan yang nggak perfect, nggak terlihatnya itu nggak perfect aja, akhirnya ya berakhir kehilangan seperti itu. Ini ya kehilangan ya. Ace of Pentacles, Ace of Cup, and Three of Swords. Tapi ini energinya lebih banyak ke ini sih, putus cinta. Oke, tapi juga bisa ada juga energinya yang kehilangan pekerjaan. Ya, dan aku lihat di sini ada Knight of Cups. Dikonfirmasi lagi nih atas kehilangan yang dia rasakan, yang telah dia miliki. Ya, kehilangan kok miliki sih, Bu. Maksudnya atas apa yang telah kehilangan, apa yang kehilangan dari dia gitu ya. Atas apa yang telah hilang dari dia. Ribet amat gue ngomongnya. Oke, Knight of Cups ya. eh Sebenarnya dia tuh udah berekspektasi banget ya ini akan terrealisasi. Bahkan dia udah bahagia banget ngebayanginnya, itu udah bahagia banget ini kalau bisa bisa terrealisasi gitu. Nyatanya dia kehilangan. Kenapa bisa kehilangan? Karena adanya suatu ketidakdewasaan, suatu apa ya, kecerobohan ya intinya. Dan ini aku merasa ini lebih kuatnya ke percintaan dan karir ya. Percintaan dan karir. Ya, karena ini tidak ada kedewasaan dari dia. Akhirnya ketika dia kehilangan ini justru dia bukannya menyesali ataupun eh, mengevaluasi apa yang membuat ini salah, tapi justru dia mencari kambing hitam, ya. Siapa yang salah di apa yang telah hilang ini? Gitu. Dia menyalahkan, justru menyalahkan, bukan dia mengevaluasi kenapa ini bisa salah, kenapa bisa ini hilang, pergi seperti itu. Jadi ya karena belum ada kedewasaan di dianya seperti itu ya. eh Ya kalau tentang hubungan seperti itu, kenapa dia bisa putus dengan pasangannya? Ya mungkin bisa jadi dianya yang kurang dewasa ataupun pasangannya yang belum dewasa untuk bisa mempertahankan hubungan ini. Ya mungkin bisa jadi karena sibuk sama-sama kerja sehingga kurang ada komunikasi yang baik ya, atau mungkin hanya satu pihak aja yang berjuang, yang satu pihaknya enggak kayak gitu. Nah, kalau misalnya pekerjaan seperti itu juga adanya ketidakdewasaan. Mungkin kerja secara tim tapi dia eh, kekeh pada apa proposal dia, rencana dia, sehingganya apa ide-ide dari teman-teman setimnya itu tidak bisa dia modifikasi dengan rancangan dia kayak gitu, sehingganya ya ketika dia punya kesalahan yang tidak bisa dia lihat gitu ya, yang nggak ada yang bisa memberikan dia solusi kayak gitu ya, nggak bisa memberikan dia argumen kayak gitu ya. Kalau misalkan dia bisa gitu kan bekerja sama ya, entah ini sesama pasangan ataupun sesama tim bekerja ya, paling enggak kan kalau misalnya di saat itu ada masalah, ada salahnya, yang lainnya kan akan menunjukkan ya, menunjukkan oh ini salah,
Jadi kita harus perbaiki bersama-sama seperti itu. Tapi nyatanya ini ada keegoisan ya di dalam hubungan maupun tim kerja. Seperti itu. Jadi itu dia ya, tidak ada kedewasaan di dalam cerita ini, di dalam kondisi dia saat ini. Seperti itu ya pembacaan aku tentang kondisi dia hari ini tanggal 17 Juli 2023. Mudah-mudahan ini resonate dengan dia ya, dengan dia. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Mungkin ini memang bukan energi dia. Jadi doakan aja untuk dia. Bagi kalian yang kepo dengan dia, doakan aja yang baik-baik. Apapun doa yang baik itu pasti akan balik lagi ke kamu ya, dan doa yang jahat itu pun akan balik ke kamu karena Tuhan Maha Tahu ya. Oke, itu aja. Oh ya, zodiak ya, zodiak yang berdiling ataupun yang ada dalam pembacaan ini itu ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Jadi aku rasa itu aja energi dari zodiaknya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak lainnya bisa resonate dengan pembacaan ini kalau ceritanya ya sama dengan pembacaan ini ya. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Oke, sekian ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.